Assalamualaikum. Berdiri, siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama hari ini seperti biasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, sebelum kita absen terlebih dahulu, seperti biasa silakan berdiri ketika disebutkan namanya untuk mengecek apakah dia sudah rapi atau belum hari ini. Ya, oke. Yang pertama ada Ade Gunawan. Ya, keterangannya apa ini? Alfa. Oke. Deva Junika Putri. Oke, sudah rapi ya. Dian Novita. Oke. Elsa Fira. Oke. Andy Long. Oke. Erma Junita. Ya. Fatin Hafizah. Oke. Ferdi Surya Saputra. Oke. Jaluh Alfaris. Oke. Indriani Safitri. Kiki Susanto. Oke. Komalasari. Oke, rapi. Lara. Oke, rapi. Angki Faisal. Oke. Melisa Francisca. Oke. Muhammad Aji Saputra. Oke. Nabila. Oke. Nabila B. Oke. Nika Dwi Arianti. Oke, rapi. Ningsi. Oke. Rama Gunawansah. Oke, rapi. Rama. Randy Rizaldi. Oke. Rizky Fahreza. Oke, Rizky. Safira. Oke. Saur Deka. Oke. Taufik Hidayat. Oke. Wulandari. Nah, rapi. Vira Rahmadita. Oke. Wati Fitriani. Ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya untuk kita mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Maka silakan untuk ketua kelasnya mimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita kembali ke pembelajaran juga, ini adalah salah satu cara kita untuk mencintai negara kita, yakni dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan satu orang untuk memimpin ke depan. Silakan. Ya, silakan berdiri semuanya. Ayo. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Bendera negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk berdirinya. Silakan duduk kembali. Nah, hal ini kita lakukan agar kita selalu mencintai negara kita dan kita doakan semoga negara kita makmur, terus sentosa, kemudian rakyatnya selalu sukses semua. Amin. Apa? Amin. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Ya, ada yang tahu teks eksplanasi? Ya, apa tuh? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, misalnya fenomena alam, fenomena sosial budaya. Fenomena alam seperti tanah longsor, banjir, terbentuknya pelangi, dan hujan. Sedangkan fenomena sosial budaya seperti terbangunnya keluarga dan yang terakhir adalah terjadinya perundungan atau berlimpah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Angelon. Ya, kita hari ini kan sedang mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Angelon tentang pemahaman dari teks eksplanasi. Nah, kita juga saking mengingat kemarin kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Apa teks deskripsi? Apa tuh, Indri? Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambaran sifat benda yang kita deskripsikan. Ya, tentang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu benda, gitu ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan. Nah, hal ini adalah kaitannya tentang pembelajaran kita. Kita kemarin sudah mempelajari tentang teks deskripsi, teks yang menggambarkan. Nah, hari ini kita membahas tentang teks eksplanasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu, misalnya secara menggambarkan sesuatu, menggambarkan proses terjadinya sesuatu melalui teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita nantinya mampu mendeskripsikan apa itu teks eksplanasi. Kemudian berikutnya kita mampu memahami informasi, baik itu informasi tersirat maupun informasi tersurat dari teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita mampu memahami struktur dari teks eksplanasi dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Tadi sudah disampaikan oleh Andy Long, ya. Teks eksplanasi, coba ulangi kembali Andy Long. Apa eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial budaya. Fenomena alam atau sosial budaya. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu teks eksplanasi? Dan apa kira-kira menurut kalian fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari teks eksplanasi itu? Kira-kira apa? Kalau untuk fungsinya seperti memberikan informasi, Pak. Memberikan informasi
eksplanasi tanpa harus membuat pandangan untuk mempercayainya. Iya, tanpa harus membuat orang lain mempercayainya, tapi paling tidak di sana sudah ada informasinya, gitu ya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan gambaran tentang teks eksplanasi. Ya, apa fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari dari teks eksplanasi itu? Dan bagaimana prosesnya eksplanasi itu? Ayo, silakan yang lain. Selain Andy Long. Tadi Andy Long sudah menyampaikan, teks eksplanasi adalah teks yang menyampaikan sebuah fenomena. Apa lagi teks eksplanasi itu? Kira-kira yang lain? Yang lain? Nabila boleh? Tidak tahu. Yang lain? Belum tahu ya? Nah, jadi dari kebelumtahuan kita ini, kita kan masih meraba-raba nih, apa itu teks eksplanasi itu? Iya kan? Nah, nanti kita akan pahami sama-sama, baik itu tentang pemahaman pengertian dari teks eksplanasi, proses terjadinya, dan seperti apa fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita bersemangat dulu, tepuk tangan dulu buat kita hari ini. Silakan berdiri semua, kita lakukan ex-briefing terlebih dahulu biar matanya tidak mengantuk dan lain sebagainya. Oke, selalu berdiri. Saya punya sebuah permainan yang mana permainannya itu adalah sakit, itu menekan perutnya, kemudian sikut, menekan sikunya, kemudian skak, menemukan ujung jari kiri dan ujung kanannya, sikat, yaitu mengambil barang yang ada di depan. Nah, anggaplah barangnya itu adalah satu pulpen. Ya, satu pulpen berpasangan ya. Nanti silakan memperebutkan pulpen yang ada di atas mejanya. Oke? Ini untuk melatih konsentrasi kalian biar belajarnya lebih konsentrasi lagi. Gitu ya. Kita uji coba terlebih dahulu. Sikut. Sikut. Sakit. Skak. Belum. Skak. Sikut. Sakit. Sikut. Skak. Sikat. Oke, gitu ya. Itu baru dicoba ya. Mana lagi kayak depan. Kita ulangi sekali lagi. Letakkan pulpennya di tengah-tengah. Letakkan di tengah-tengah. Jangan serakah dengan pulpen lagi serakah. Kita mulai ya. Sekali lagi. Sikut. Sakit. Sikut. Skak. Sikut. Sakit. Skak. Sikut. Skak. Sakit. Sikat. Yang menang angkat. Oke. Masih kalah nih. Harus mampu mikrofonkan satu lagi. Ayo, tepuk tangan. Lagi ya. Lagi. Sikut. Sakit. Sikut. Skak. Belum. Sakit. Sikut. Skak. Sikut. Sakit. Belum. Lagi ya. Sakit. Sikut. Skak. Angkat. Sikut. Skak. Sikat. Oke, tangan buat kita ini. Itu melatih konsentrasi kalian. Semoga pada pembelajaran hari ini kita lebih paham, gitu ya, lebih bisa berkonsentrasi lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal ibadah ilmu buat kita di hari yang akan datang, gitu ya. Oke. Jadi perhatikan, saya punya sebuah PPT yang nantinya kita akan pelajari bersama. Nah, kita pahami sama-sama ya.
Oke, perkenalkan terlebih dahulu seperti biasa, kenal saya ya. Iya, tekan ke bawahnya Kak. Iya. Itu adalah saya, profilnya. Silakan ke bawahnya lagi Kak. Nah, hari ini kita membahas tentang fenomena alam dan kehidupan dari teks eksplorasi. Sebelumnya buku paketnya sudah? Ya, silakan cek buku paketnya, fenomena alam dari teks eksplanasi. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ke bawahnya lagi, Kak. Lagi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Lanjut, Kak. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan kemudian proses terjadinya sesuatu. Nah, proses apa saja? Misalnya banyak hal, misalnya proses terjadinya hujan, gerhana matahari, proses terjadinya pelangi, atau fenomena keadaan secara ilmiah yang pada dasarnya didasarkan pada sebuah penelitian untuk pembenarannya. Gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan teks eksplanasi itu adalah untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi, tentang suatu peristiwa. Peristiwa apa saja? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa hujan, bisa gerhana, bisa tsunami, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Intinya adalah fenomena. Nah, fenomena ini banyak. Ada fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, lanjut. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan. Nanti kita akan sampaikan lewat video. Nah, ini adalah air ketika melakukan penguapan. Ya, penguapan air ketika kena panas dia menguap. Kemudian setelah menguap ada kondensasi. Kondensasi itu adalah di mana awan sudah tidak lagi mampu menampung air, maka terjadilah hujan. Gitu. Lanjut. Berikutnya lagi. Nah, kita bahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Perhatikan, nanti di buku paketnya ada teksnya. Ada pernyataan umum. Apa pernyataan umumnya? Pernyataan umum adalah pernyataan di mana ada kalimat yang menyatakan topik atau permasalahan yang akan dijelaskan. Apa tuh? Misalnya tentang teks proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan tadi akan disampaikan lewat pernyataan umum terlebih dahulu. Hai teman-teman, pernahkah kamu ingin pergi ke suatu tempat, kemudian terjadi hujan? Nah, hal itu akan membuat kalian merasa geram dan lain sebagainya. Namun, perlu kalian ketahui bahwa ada proses-proses terjadinya hujan itu. Nah, itu adalah pernyataan umum. Hujan terjadi diakibatkan oleh bla 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 dan seterusnya. Berikutnya ada deretan penjelas. Nah, baca satu orang. Kapsal baca. Struktur teks eksplanasi. Deretan penjelasnya. Deretan penjelasannya, urutan penjelasan yang rinci dan logis mengenai topik tersebut. Nah, urutan yang rinci dan logis mengenai topik tersebut. Tadi seperti yang saya sampaikan, proses terjadinya hujan. Yang pertama adalah ketika air laut menguap. Itu proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua, ketika air laut sudah menguap ke atas hingga ditampung oleh awan. Gitu ya. Nah, itu adalah urutan secara rinci gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, baca Kak. Interpretasi, kesimpulan atau penegasan ulang metode yang telah dijelaskan. Ya, maka dapat kita simpulkan tentang proses terjadinya hujan. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Aman? Aman. Lanjut berikutnya.
Nah, perhatikan dari struktur dari teks eksplanasi sesuai dengan bagannya. Ini adalah struktur dari teks eksplanasinya, ini strukturnya. Kemudian ada identifikasi fenomena lewat pernyataan umum. Berikutnya ada proses kejadian, ada deretan penjelasnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah ulasan atau penegasan ulang. Kita ulangi sekali lagi. Ada berapa struktur dari teks eksplanasi? 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nih, identifikasi fenomenanya lewat latar belakang kejadiannya atau pernyataan umumnya. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau proses terjadinya. Paham? Lanjut, berikutnya ada ulasan atau interpretasi atau penegasan ulang. Paham? Ada pertanyaan tentang strukturnya? Ada? Aman ya? Oke, lanjut berikutnya. Panas ya, berkeringat-keringat. Lanjut, ciri-ciri dari kebahasaan teks eksplanasi. Perhatikan. Selain kita membahas tentang strukturnya, kita juga tadi sesuai tujuan pembelajaran, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaannya. Perhatikan kebahasaan dari teks eksplanasi. Lanjut, Kak. Menggunakan kata kerja material. Nah, tentang terjadi sesuatu. Mengapa bisa terjadi hujan? Karena bla 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 dan seterusnya. Itu menggunakan kata kerja material. Paham? Berikutnya menggunakan kata hubung sebab akibat. Apa itu sebab akibat? Ayo, ketika air menguap itu sebabnya, akibatnya terjadi hujan. Paham ya? Atau misalnya proses terjadinya pelangi, ada hujan, baru ada pelangi misalnya. Nah, sebabnya hujan, akibatnya ada pelangi. Terjadinya proses penebangan liar atau ilegalisme, itu sebab, akibatnya adalah banjir, pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, gitu. Paham ya? Lanjut, menggunakan kata sordeknya, silakan. Menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan faktual. Objektif dan faktual. Apa tuh? Sesuai dengan yang kita pahami di teks deskripsi kemarin. Apa faktual tuh? Berdasarkan fakta dan sesuai dengan objek yang dibahas. Lanjut, menggunakan kalimat pasif. Apa tuh? Ayo. Aktif dan pasif. Ayo, pasif. Kalimatnya mengandung pertanyaan yang membuat orang lain bertanya, oh ini apa sih sebenarnya pemahamannya? Oh ini bagaimana sih sebenarnya? Nah, itu yang disebut dengan kalimat pasif. Paham? Ada pertanyaan? Silakan yang ingin ditanyakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya punya satu video, kemudian kalian amati. Setelah diamati, kita menganalisis sama-sama. Gitu ya? Oke. Rasulullah telah mengundang bersama. Kalian tahu itu. Abu Bakar mengantar kepergian pasukan. Oh, wifi-nya nyala. Oke, ini saya punya satu video tentang proses terjadinya hujan. Silakan diamati, kemudian kita pahami sama-sama bagaimana bisa terjadinya atau proses terjadinya hujan, gitu ya.
So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. Kenapa bisa demikian? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi merasa stres karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena sawahnya nggak terlihat. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Nah, kalau pengalaman dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu aku bisa jadi dari langit sih? Emangnya langit ada perairan? Ternyata bukan. Karena hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, mari kita simak dulu siklus air supaya kamu ngertinya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, atau gas, dan air akan berpindah-pindah. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, sampai 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan masa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus berbaharu. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut, air danau, atau air sungai menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? Ya, saranku buat kalian yang menjawab air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut, dan sisanya berupa air tawar. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah mata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama awan jadi makin tebal, berat dan bersambut lagi menampung air. Akhirnya air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, udah ngomong lagi kan kenapa air hujan bisa turun dari langit? Pertanyaan selanjutnya, apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Ternyata enggak. Hujan cuma terjadi kalau lagi di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah tertentu turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan. Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Terjadi jika awan menyebabkan hujan di atas lautan juga. Yang kedua, siklus sedang. Terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Akibatnya, hujan turun di atas daratan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah termasuk juga ke laut. Saat mengalir itulah, air bisa meresap ke dalam tanah atau bisa disebut dengan infiltrasi atau tersimpan di danau dan bendungan. Yang ketiga, siklus panjang. Terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang sebelumnya sangat dingin, seperti puncak pegunungan yang sangat tinggi atau pada musim dingin di daerah subtropis. Akibatnya terbentuklah kristal es yang kemudian turun dalam bentuk salju. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Eits, ada fakta kece nih buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menerap adalah air laut, kenapa air hujan gak asin ya? Ada yang bisa nebak?
Karena kasih waktu dan berpikir. Gampang kok jawabannya. Air hujan gak asin karena nggak ada garamnya. Jadi ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Sedangkan garam-garamnya gak ikutan menguap. Karena itu, air hujan jadi gak asin. Air hujan malah semakin asam karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Misalnya gas karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur oksida. Setelah paham tentang siklus air, apa saja sih manfaat dari air? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambang dan perikanan, selain membangkit energi listrik, dalam transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu siklus air dan memicu bencana alam, seperti banjir dan longsor. Contohnya nih, polusi hutan, pembangunan jalan bangunan, atau membuang limbah ke lingkungan dan sembarangan. Jadi kalau sudah lebih ngerti tentang hal ini, gimana nih biar bisa jadi lebih bijak lagi? Pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan atau di sungai. Kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Ketiga, menghemat penggunaan air. Untuk banyak orang, air bersih tidak gratis. Ini karena sumber air yang ada harus diolah supaya bersih atau didatangkan dari tempat lain. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena kamu punya cukup air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tidak sepenuh kamu loh. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sebanyak 24 juta orang kekurangan air bersih. Di daerah tempat mereka tinggal, sumber airnya jauh, tercemar, atau mahal. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci pakaian jadi terganggu. Nah, terakhir, kakak mau tanya lagi nih, kalau seandainya air bersih nggak ada, kira-kira berapa lama ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air? Nah, jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kalian mau ada soal topik siklus air, yuk kunjungi website kitabcita.id. Kitabcita, kejar ilmu, air kita. Oke, tepuk tangan untuk video ini. Ya. Nah, kita tadi udah pelajari tentang siklus air, bagaimana air itu dari laut, kemudian menguap, kemudian terjadi proses hujan, sampai ada manfaatnya juga, sampai di mana air itu paling banyak menguap itu air apa? Di sana pilihannya ada sumur, sungai, yang paling sering ada laut paling banyak. Terus kenapa airnya itu asin? Air laut itu kan asin, sementara air hujan tidak. Kenapa? Iya, karena garam tidak ikut menguap. Yang menguap itu hanya airnya saja. Gitu. Dan terakhir, bagaimana tuh? Kok bisa di tempat A hujan, tempat B tidak? Kenapa alasannya? Karena hujan terjadi tidak pada semua lokasi. Hari ini di tempat saya, kemudian 2 jam berikutnya di tempat kalian. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Sekarang untuk menguji pemahaman kita tentang teks eksplanasi, silakan duduk per kelompok ya, sesuai dengan kelompok di teks deskripsi kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini saya juga memakai kelompok tersebut untuk kelompok dari teks eksplanasi. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan. Ayo, silakan duduk. Nyebar dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan.
Oke, silakan duduk sambil berhadapan untuk kelompoknya biar bisa memahami sama-sama. Ferdi di mana? Oke, Ferdi dengan Lara. Saya dengan Lara memang. Oke, ayo cepat, makin baik. Silakan, ini ada LKPD, silakan dikerjakan LKPD-nya. Satu kelompok silakan didiskusikan. Di sana saya buat 3 teks eksplanasi. Di sana saya buat 3 teks eksplanasi. Kemudian dari teks eksplanasi itu silakan kalian pilih satu di antaranya. Di sana kan ada pelangi, ada tsunami, dan ada teks eksplanasi kaitannya tentang budaya yaitu pijak tanah. Ya, saya ulangi kembali. Ada eksplanasi tentang pelangi, tsunami, dan pijak tanah yang kaitannya ada fenomena alam dan fenomena di budaya yang saya ambil di sini nih. Ya, nah silakan pilih satu di antaranya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya mengenal teks eksplanasi. Perhatikan, baca teks eksplanasi kalian dengan cermat. Baca dulu, pahami yang kalian pilih. Kemudian identifikasi judulnya. Judulnya apa? Kemudian topik utamanya apa? Apa yang dibahas dari sana tuh? Ya. Kemudian temukan pernyataan umumnya, deretan penjelasnya, dan interpretasinya dari teks yang sudah dibuat itu. Kemudian jelaskan hubungan dari ketiga struktur itu tadi. Ya. Kemudian identifikasi ciri kebahasaannya, apakah dia menggunakan kata kerja material atau tidak. Kemudian kata penghubung sebab akibat atau tidak. Dan kalimatnya pasif atau tidak. Nah, nanti jelaskan, kita akan presentasi nanti. Ya. Kemudian buat ringkasan yang paling sederhana untuk kalian mempresentasikannya. Ya. Kemudian pilih salah satu bentuk presentasi yang paling menarik. Ya, menurut kamu. Apakah dengan HP, ada bawa HP kan hari ini ya? Iya. Apakah dengan menggunakan tanpa PowerPoint dan lain sebagainya, silakan. Silakan buat presentasi yang paling menarik untuk presentasinya. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Diskusikan, pilih salah satu dari 3 itu. Apa? Silakan. Ya, tulis di LKPD itu. Di sebelahnya boleh, di sebelah dengan kertas baru pun boleh. Di kertas yang udah diambil itu kan dipakai, ya. Ya. Di sana ada pelangi, ada tsunami, ada pijak tanah. Pilih ya, pilih salah satu. Oke, silakan dipahami. Iya.
Ayo. Ya, digeser. Silakan, digeser saja. Iya. Ya, ingat ya, saya punya waktu 10 menit. Ya, 10 sampai 15 menit untuk kalian berdiskusi kelompok, kemudian setelah itu kita presentasikan. Ya. Jadi makin cepat makin bagus. Ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan teksnya? Silakan kirim ke WA saya. Gimana? Kalau online, mending kirim linknya aja ya. Share linknya ke atas lagi. Kalau kalian download dulu, terus upload lagi proses dua kali dan mungkin tidak kemana-mana. Kalian kirim linknya saja, bisa? Nah, kirim link kampanye itu. Iya. Gak usah diitukan dulu, di action dulu. Cut ya masih. Sampai dia udah benar-benar ada yang mengirim. Bisa ya? Bisa di sana. Oke. Ya. Ya. Tidak perlu. Tuliskan saja sesuai dengan yang di sini, di apa? Yang di ini. Tidak perlu. Kamu tuliskan saja strukturnya apa di situ tuh. Pernyataan umumnya yang mana? Tidak. Sudah, Lara? Langsung saja pernyataan umumnya yang mana. Oke, udah. Mana? Udah, oke. Iya, boleh. Boleh. Udah? Ya, simpulannya tsunami, bla bla bla. Udah, simpul aja atau ringkasan boleh.
Sudah, kirim. Oke. Pijak tanah sudah, tsunami sudah. Ulangi, boleh? Dan lagi. Satu pengirim tercepat akan langsung kita presentasi. Itu ya. Silakan tepuk tangan. Ya, oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah. Ya. Sudah. Sebelum mulai nanti kita ada explicating untuk bermain menemukan kata dari beberapa kata dan beberapa huruf yang diacak. Silakan untuk kelompok yang maju pertama, yang mengumpulkan pertama untuk Indri dan kawan-kawan. Silakan maju. Berapa orang? Baru 5. Baru 5. 5 orang nambah 1, minjam 1 orang. Dia boleh maju, Dian maju. Dian boleh maju, minjam 1 orang. Permainannya seperti ini, dengarkan. Permainannya seperti ini. Saya punya beberapa huruf. Kemudian temukan huruf acak ini menjadi satu kata baku. Gitu ya. Oke, tunjukkan. Faisal terbalik. Oke, sudah ya. Nah, kata ini diacak. Kemudian kalian menggeser kiri kanan terserah. Yang penting menjadi satu kata baku. Ya, oke, tunggu ya. Selama 1 menit. Minjam stopwatchnya, HP-nya boleh dihitung. Tunggu. Posisi semula. Stopwatchnya, ini stopnya. Oke. Tunggu. Oke ya. 1 menit dimulai dari sekarang. 1. Lanjut. Terus. Berapa kata lagi yang dapat kalian temukan? Nah, G sana lari. G sana. Oke. 1, 2. Berapa kata lagi? Lanjut. 2, 3. Lanjut. Uang. Ayo, G. 4. Lanjut. Anggun ini kurang 1 itu. Oke. Agung 5. Ayo. Adu. Ayo, cepat. Nah, kata. Oke, cukup 1 menit. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, seperti itu permainannya ya. Kelompok yang maju berikutnya pun juga akan sama. Ada kata yang dikumpulkan menjadi kata dan berapa huruf dikumpulkan. Silakan dipresentasikan. Sudah dari kiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengisi LKPD teks eksplanasi mengenai judul Jejak Tanah yang akan dibacakan oleh Erma Junita. Satu, mengenai teks eksplanasi. Pertanyaan, mengapa tradisi pijak tanah tidak dilakukan dan apa tujuannya?
2. Menganalisis struktur. Hubungan adalah dengan tradisi tijak tanah mengajukan kita tentang pentingnya menjaga adat ritual istimewa di budaya masing-masing dan juga menjaga hubungan harmonis dengan alam. Mengidentifikasi ciri kebahasaan. 1. Kata material, menyambut, mengajarkan, mengali tanah dengan alat seperti skop atau alat berat. 2. Kalimat pasif, merangkak di atas tanah dan merangkak di atas tanah, kepercayaan, anisme dan dinamisme masyarakat Melayu, kekuatan spiritual. 3. Sebab akibat, adanya tradisional membuat banyak orang tua membuat acara tijak tanah untuk anaknya. Menganalisis isi ide pokok paragraf 1, yaitu tinjak tanah adalah tradisi adat untuk memberi keselamatan kepada anak yang sudah tinjak tanah. 2, yaitu sebuah ritual istimewa dalam budaya Melayu. 3, yaitu mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis. Terima kasih. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Indriani. Jadi untuk kesimpulan dari tinjak tanah yaitu dengan ini babut kan itu ya. Jadi tinjak tanah itu yaitu sebuah tradisi adat Melayu yang dimana orang adat Melayu dengan mengajarkan bahwa anaknya yang sudah beranjak untuk berjalan di atas tanah dengan adatnya yaitu tinjak tanah. Dengan tradisi unik dalam masyarakat Melayu, upacara ini dilaksanakan saat seorang bayi menginjak tanah usia tertentu, biasanya sekitar 40 hari setelah kelahirannya. Nah, dan tujuan dari tinjak tanah yaitu adalah untuk memperkenalkan bayi pada alam dan lingkungan sekitarnya, sekaligus memohon berkah dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Oke, silakan ada yang ingin menanggapi. Ya, menanggapinya dalam hal ini adalah menambahkan atau memberikan kesimpulan baru tentang proses tinjak tanah. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, silakan ditutup. Faisal. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Faisal. Berikutnya kelompok Pelangi. Tsunami ya? Tsunami. Silakan kelompoknya Tsunami. Nih. Udah mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan LKPD tentang tsunami. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Saud Devka, yang kedua ada Rizky Fahreza, keempat ada Elsa Fira, kelima ada Fatihah Fiza, dan saya sendiri Deva Jenika Putri. Kan itu, Pak. Ini tes deskripsi. Ini. Ini kan. Ini kan? Deskripsi.
dahulu. Silakan ambil satu. Ini ada 5 orang, tinggal satu lagi. Faisal boleh? Belum, tak boleh. Sudah? Silakan Aiman, sudah? Cek. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Loh, ayo. Merah. Ulang lagi. Merah 1. Ayo. Ayo. Apa Ranu? Oh iya. Oke, lanjut. Anu. Oke. Rena. Oke, nama orang ya? 3. Berapa menit? Oke, cukup tepuk tangan. Kalau cuma dapat 3. Aduh. Oke. Renung. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang berjudul Tsunami dari teks eksplanasi. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deva Junika Putri. Kemudian ada Saur Devka, Rizky Fahreza, Elsa Fira, dan Fatin Hafizah. Nah, di sini yang pertama mengenal teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh Saur Devka. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penyebab terjadinya tsunami? Itu pertanyaan umum. Tsunami atau secara etimologis adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Deretan penjelas. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Ulasan atau interpretasi. Risiko terjadinya tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Nah, kemudian untuk kata kerja material, kata penghubung, dan satu lagi akan dibacakan oleh Rizky Fahreza. Kata kerja material secara garis besar, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran api spesifik di kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Kata penghubung disebabkan oleh banjir, longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar mengakibatkan terjadinya gelombang air besar tsunami. Tsunami diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam.
Nah, kemudian untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Fatin Hafizah. Tsunami terjadi disebabkan oleh gempa bumi bawah laut dengan kekuatan 7,0 skala lebih. Penyebab lainnya disebabkan oleh longsor, tsunami, gunung, dan gelombang air besar. Tsunami dapat dideteksi oleh sistem peringatan dini yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar yaitu besar, dan juga pihak berwenang memberikan peringatan atau tindakan seperti evakuasi. Nah, mungkin sekian PPT yang telah kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tidak ada? Ada yang mau menanggapi kaitannya dengan presentasinya? Nah, bagus ini untuk pemahaman kita kaitannya tentang bagaimana menangani nantinya kalaupun terjadi naudzubillah dzalik gitu ya, kalau terjadi tsunami di tempat kita bisa memahaminya, prosesnya menginformasikan kepada orang lain gitu. Ada yang ditanyakan dari tsunami dengan teman-teman kelompoknya? Ya, kalau tidak ada cukup tangan untuk kelompoknya. Akhir untuk kelompok lagi silakan ditutup dulu. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan berikutnya adalah kelompok pelangi. Kalian sudah download? Ya, ini kelihatannya sinyal kita masih bermasalah lagi. Silakan kirim PPT-nya saja. Ada? Udah di-download? Kalian udah di-download? Udah dikirim, Pak. Iya, udah kalian download atau belum? Udah, Pak. Udah, kirim yang downloadannya. Yang mana? Udah? Iya, ini buka linknya. Nih, oh. Buka linknya pun malah lebih bermasalah. Itu kan mungkin bukanya pakai SG ya. Nah, coba linknya itu copy terus dipaste di Buka pakai Chrome ya? pakai Chrome. Atau di Canva aku? Nah, kalau misalnya aku kan kalau langsung aja paste di linknya tas di download. Yang lain boleh sambil download sambil dikirim langsung. Bisa. Kalian udah download tuh belum? Atau ada yang bisa dikirim, coba buka, kirimkan ke temannya yang sinyalnya bagus. Kirimkan di grup, di-downloadkan, nanti kirimkan ke bapak downloadannya.
Ini kayak download tuh bisa langsung open dia. Nanti kan cut lagi jadinya. Kalau ini belum ada, di-cut lagi ujung-ujungnya. Ini masih ada bagian kan? Sampai ini kan? Hah? Tunggu ya. Soalnya itu namanya sih kalau di sini dia download dia upload lagi lebih besar data dibutuhkan daripada buka link langsung. Ini kan masih belum terkirim di sana. Ini kita lihat. Masih ada kita. Kalau udah, kirimkan downloadannya ke Bapak. Aduh.
Oke. Mas? Oke. Oke. Selanjutnya kelompok pelangi. Ya, sebelum mulai seperti biasa, seperti yang tadi teman-teman melakukan, ada explaining tentang ya mudah-mudahan menjadi kata baku. Pinjam satu orang lagi. Iya, boleh. Oke, ada huruf A, G, R, A, N, K. Boleh ya? Timer sudah? 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, ayo. Agar, 1, 2. Lanjut. Oke, ayo. Maka 3. Ayo. Naga 4. Gara-gara 5. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan lakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan LKPD teks eksplanasi mengenai pelangi yang akan dibahas oleh kelompok saya, yaitu Wulandari, Melisa Francisca, Nabila dan Taufik Hidayat, dan saya Indilong. Yang pertama, mengenal teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena, singkatnya begitu. Dan identifikasi judul, penulis, dan topik utama teks yang akan dibacakan oleh Wulandari. Mengenal teks eksplanasi. Langsung. Menganalisis struktur. Mengapa fenomena pelangi bisa terjadi? Kapan fenomena pelangi terjadi? Di mana saja fenomena pelangi dapat terjadi? Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi dikarenakan adanya pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, dan pembelokan difraksi cahaya dalam tetesan air yang membentuk spektrum cahaya yang muncul di biasanya pelangi akan tampak setelah turun hujan. Hal tersebut dikarenakan saat turun hujan terjadi pertemuan antara air dan cahaya. Proses pembentukannya pelangi terjadi ketika cahaya pembiasan yang dibelokkan sehingga mengalami perpindahan medium satu ke medium lain dengan bantuan tetesan air. Saat cahaya melewati tetesan air, cahaya akan dibelokkan sehingga memunculkan warna yang terpisah, sehingga menghasilkan warna baru. Setiap warna yang dihasilkan yaitu meiji kuhibinium, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Fenomena matahari merupakan salah satu wujud keindahan
ciptaan Tuhan yang dapat kita lihat dengan panca indera. Hanya dapat dilihat saat setelah hujan. Ketika ada cahaya matahari, pelangi muncul menghasilkan warna-warna yang sangat indah dan mengagumkan. Mengidentifikasi ciri kebahasaan. Proses terbentuknya pelangi terjadi ketika cahaya pembiasaan yang dibelokkan sehingga mengalami perpindahan medium satu ke medium lain dengan bantuan tetesan air. Pelangi adalah fenomena alam terjadi karena hujan turun sehingga terjadi pembiasaan cahaya akibat terjadi pelangi. Mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan? 1. Ciri kebahasaan material berfungsi untuk menunjukkan, memberitahukan, menjelaskan kejadian atau keadaan. 2. Memberikan kehubungan akibat yang dapat memunculkan satu sebab tertentu. 3. Menunjukkan ketertarikan pada objek yang melakukan tindakan. Yang terakhir, menganalisis isi. Fenomena pelangi salah satu wujud keindahan ciptaan Tuhan yang dapat kita lihat dengan panca indera pelangi. Hanya dapat dilihat saat setelah hujan ketika ada cahaya matahari. Yang pertama, menjelaskan tentang pelangi atau pernyataan umum. Yang kedua, menjelaskan proses terbentuknya pelangi. Yang ketiga, kesimpulan dan interpretasi mengenai pelangi. Hubungan ide pokok pertama, pertanyaan umum, terus kedua menjelaskan proses terjadinya, ketiga kesimpulan dan interpretasi. Cukup sekian presentasi di kelompok kami. Setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Persilahkan untuk bertanya. Oke, kelompok yang bertanya atau mau menanggapi dari kelompok yang belum, silakan. Atau mau menambahkan kembali. Ya, kalau tidak ada, cukup. Terima kasih. Belum, silakan kembali dan tutup. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya tadi presentasi dari Ekilo, maka berakhir pula materi kita tentang pembahasan kita tentang eksplanasi. Bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasaannya, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Udah paham ya? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sebagai apresiasi untuk hari ini kita belajarnya sangat menyenangkan. Yang kedua, kalian sudah paham mengenai ciri dari teks eksplanasi, kemudian strukturnya, kebahasaannya. Tepuk tangan buat kalian. Oke, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Depa, silakan Depa. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Menjelaskan suatu fenomena alam atau sosial budaya. Nah, hari ini kita juga belajar beberapa fenomena alam seperti tsunami, kemudian ada proses terjadinya pelangi, turunnya hujan, dan sosial budaya seperti tradisi tanah tadi. Oke, tepuk tangan buat Depa. Itu ya. Nah, Depa dapat memahami tentang banyak hal, kata dia. Ada fenomena alam dari proses terjadinya hujan, pelangi, dan lain sebagainya. Ada yang lain yang mau menambahkan kesimpulan dari yang dipelajari hari ini? Silakan. Endilong boleh? Ya, silakan. Pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan banyak informasi mengenai yang pertama terjadinya pelangi,
kedua tsunami, dan yang terakhir adalah acara tinjak tanah. Kita dapat memahami berbagai informasi seperti bagaimana terbentuknya pelangi, bagaimana terjadinya tanah itu tsunami, dan kegiatan adat dari tinjak tanah tersebut untuk seperti gimana ya? Seperti apa kegunaan tinjak adat itu, manfaatnya. Eksplanasi. Apa manfaatnya dari itu? Manfaatnya kita bisa mengurangi informasi. Ya, bukan berinformasi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, kalau tidak ada, cukup ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Banyak-banyak menggali informasi di rumah tentang teks eksplanasi. Kemudian banyak-banyak mencari informasi juga kaitannya dengan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Misalnya banyak hal ya, banyak, bukan cuma dari tsunami, bukan. Misalnya dari banjir, dari longsor, kemudian ada sosial juga tadi belum bahas. Misalnya fenomena sosial seperti apa. Nah, tidak lama lagi kan kita ada ajang politik nih, pemilihan pilkada. Nah, itu juga fenomena sosial, gitu ya. Nah, banyak-banyak cari informasi kaitannya dengan hal itu. Insya Allah di kemudian hari kita bisa lebih paham tentang bagaimana teks eksplanasi. Tepuk tangan buat kita hari ini. Terima kasih. Ya, sampai ketemu minggu depan. Silakan baca doa penutupnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ketua kelas, silakan pimpin doa penutupnya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa. Bagaimana kita masing-masing berdoa. Dimulai. Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat.